Banyak rakyat Indonesia percaya bahwa Prabowo Subianto tidak seperti yang digambarkan oleh majalah The Economist ***. Media tersebut mungkin memiliki pandangan tersendiri, namun rakyat Indonesia lebih mengenal sosok Prabowo dari pengalaman dan interaksinya di dalam negeri. Karena keyakinan ini, mayoritas rakyat Indonesia telah memilih Prabowo sebagai pemimpin mereka. Rakyat memiliki keyakinan bahwa Prabowo akan tetap mempertahankan praktik demokrasi di Indonesia, meskipun dengan pendekatan yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Ini berakar dari pernyataan Prabowo sendiri yang mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini telah melampaui batas dan perlu dilakukan penyesuaian. Menurut Prabowo, sistem demokrasi Indonesia harus dikembalikan ke jalur yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya bangsa, serta lebih menekankan pada ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, banyak yang meyakini bahwa perubahan yang mungkin dibawa oleh Prabowo tidak akan merusak demokrasi itu sendiri, tetapi justru memperbaiki dan mengarahkannya agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dukungan rakyat kepada Prabowo didasarkan pada harapan bahwa ia akan membawa perubahan positif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, namun dengan pendekatan yang lebih tegas dan terukur demi mencapai kemajuan yang lebih baik bagi Indonesia. This man has been accused of crimes against humanity, abducting pro-democracy activists, and falsely claiming victory in 2 elections. He's also likely to be the next president of the world's 3rd largest democracy. So who is Prabowo Subianto, the expected winner of Indonesia's election? Prabowo was an army general under Indonesia's dictator Suharto, who was also his father-in-law. Prabowo's forces committed abuses during Indonesia's brutal occupation of Timor-Leste, and in the 1990s he allegedly oversaw the kidnapping of more than 20 democracy protesters, 13 of whom were never found. He denies any wrongdoing. Many of Indonesia's voters are too young to remember his actions, and he's rebranded himself as a cuddly dancing grandpa. His popularity is helped by backing from the current president Joko Widodo. Known as Jokowi, he's extremely popular thanks to his economic reforms. But he hasn't been great for democracy, rolling back liberal laws and allowing cronyism to flourish. He leant on the Constitutional Court to bend the rules so his eldest son could run as Prabowo's vice president. Prabowo is likely to be even worse for Indonesian democracy. He has tried to abolish the direct election of regional leaders and has said Indonesia needs an authoritarian ruler. This is bad news for the most populous country in Southeast Asia. Indonesia is becoming ever more important in the region as civil war in Myanmar spins out of control and Xi Jinping flexes his muscles in the South China Sea. Which means the election of Indonesia's next president will have far-reaching consequences. Thanks for watching. Prabowo Subianto, salah satu tokoh politik Indonesia, mengkritik keras proses demokrasi yang berlangsung saat ini. Menurutnya, demokrasi telah melampaui batas dan tidak lagi berjalan dengan sehat. Ia menilai bahwa sistem demokrasi yang ada telah menyebabkan banyak hal negatif, seperti munculnya ribuan media cetak dan elektronik yang terkadang tidak bertanggung jawab, berkembangnya jumlah partai politik yang berlebihan, serta semakin merajalelanya korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Prabowo juga menyinggung bahwa kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk hakim konstitusi, semakin banyak terjadi. Maling tambah maling, makin banyak hakim konstitusi yang juga maling. Ini luar biasa, bangsa kita ini, ujarnya, mengacu pada maraknya kasus korupsi yang seakan-akan sulit dibendung. Prabowo menyiratkan adanya potensi untuk mengubah atau memperbaiki undang-undang terkait demokrasi, agar demokrasi tidak lagi kebablasan seperti saat ini. Ia merasa bahwa kebebasan yang terlalu luas, termasuk kebebasan untuk mengkritik dan memaki presiden serta para pejabat lainnya, menunjukkan bahwa ada masalah fundamental dalam sistem demokrasi yang sedang dijalankan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Prabowo merasa perlu adanya pengendalian atau regulasi yang lebih ketat untuk menjaga demokrasi agar tetap sejalan dengan norma-norma yang diharapkan, bukan menjadi alat untuk kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demokrasi penting untuk kebebasan berpendapat,
Ia menilai bahwa jika kebebasan tersebut dibiarkan tanpa aturan yang jelas, maka akan berdampak buruk pada stabilitas negara.